Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiratu. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis boiler berdasarkan bahan bakar. Yang saya ambil di sini boiler bahan bakar cair. Boiler berbahan bakar cair telah digunakan secara luas dalam berbagai industri karena kemampuannya untuk menghasilkan panas dan uap dengan efisiensi tinggi. Jenis boiler ini menjadi pilihan utama terutama di lokasi di mana bahan bakar cair seperti minyak bakar atau fuel oil atau solar mudah diperoleh. Dunia industri membutuhkan sumber energi yang dapat diandalkan untuk mendukung proses produksi yang memerlukan pemanasan seperti dalam pengolahan makanan, tekstil, kimia, hingga pembangkit listrik. Namun, meningkatnya kebutuhan akan efisiensi energi dan penurunan emisi gas rumah kaca telah mendorong pengembangan boiler yang lebih ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Adapun tujuannya, yang pertama menghasilkan uap dan panas, yang kedua efisien energi, yang ketiga kemudahan mengoperasikan, yang keempat fleksibel lokasi, yang kelima pengurangan limbah. Berikut penjelasan mengenai tahap-tahap proses pada gambar. Yang pertama, bahan bakar seperti gas alam atau minyak disalurkan ke dalam ruang pembakaran. Kemudian, bahan bakar dinyalakan dengan menggunakan api pilot atau sistem pengapian otomatis. Terus, dari proses pembakaran menghasilkan api yang sangat panas. Panas ini akan menjadi sumber energi untuk memanaskan air. Kemudian transfer panas. Panas dari api secara langsung mengenai permukaan pipa-pipa yang berisi air, kemudian merambat ke dalam pipa melalui proses radiasi. Setelah itu, air di dalam pipa yang terkena panas akan memuai dan naik ke permukaan. Air yang lebih dingin di bagian bawah akan menggantikan posisi air yang naik. Proses pergerakan ini disebut konveksi. Kemudian, panas merambat melalui dinding pipa menuju air di dalamnya. Proses perambatan panas melalui zat padat seperti ini disebut konduksi. Yang kemudian terjadinya penguapan. Semakin lama air berada di dalam pipa, temperaturnya akan semakin meningkat. Ketika temperatur air mencapai titik didih, 100% pada tekanan atmosfer, air akan mulai berubah fase menjadi uap. Uap yang terbentuk akan memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan air. Terus akan terjadi pengumpulan uap. Uap yang terbentuk akan dikumpulkan dalam drum uap. Uap berfungsi sebagai penampung uap sebelum didistribusikan ke peralatan lain. Maka terjadinya pemisahan air. Di dalam drum uap terdapat alat pemisahan yang berfungsi memisahkan tetesan air yang terbawa oleh uap. Hal ini penting untuk menjaga kualitas uap yang dihasilkan. Kemudian akan terjadi distribusi uap. Uap yang telah bersih dan kering akan dialirkan melalui pipa uap menuju peralatan yang membutuhkannya seperti turbin uap atau heater. Kemudian pembuangan gas buang atau cerobong asap. Gas buang hasil pembakaran yang sudah tidak mengandung panas yang signifikan akan dibuang ke atmosfer melalui cerobong asap. Di sini adapun bagian-bagian utama boiler. Pertama, burner, bagian tempat bahan bakar dibakar. 2 pas atau 1 pas, pipa tempat air dipanaskan air akan mengalir melalui pipa-pipa
dalam beberapa tahap untuk menyerap panas secara maksimal. Yang ketiga, water, air yang akan diubah menjadi uap. Yang keempat, heat, panas yang dihasilkan dari permukaan. Yang kelima, steam, uap air yang dihasilkan. Yang keenam, chimney atau cerobong asap untuk membuang gas buang dari hasil pembakaran. Di sini perawatan boiler berbahan bakar cair. Yang pertama, membersihkan burner secara berkala untuk mencegah endapan bahan bakar. Yang kedua, memeriksa sistem pemompa bahan bakar untuk memastikan tekanan tetap stabil. Yang ketiga, mengontrol emisi dengan memasang peralatan seperti filter atau skrup. Yang keempat, memastikan tangki dan saluran bebas dari kebocoran. Jadi kesimpulannya, boiler berbahan bakar cair adalah sistem pemanas yang efisien dan andal, banyak digunakan di berbagai industri yang memerlukan uap atau panas untuk mendukung proses produksinya. Menggunakan bahan bakar cair seperti solar, minyak bakar, atau minyak mentah, boiler ini memiliki kekurangan seperti biaya operasional yang cukup tinggi dan emisi yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan perawatan rutin serta penerapan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengoptimalkan kinerja dan meminimalkan dampak lingkungan. Dengan aplikasi luas di berbagai sektor seperti pembangkit listrik, boiler berbahan bakar cair tetap menjadi solusi penting dalam memenuhi kebutuhan energi industri modern. Mungkin itu aja video singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.